Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Ilyasa, saya dari UT Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 0515458062. Di sini saya akan mempraktikkan tugas 2, tugas 3, mata kuliah jaringan komputer, dan perintahnya adalah sebagai berikut. Ada 4 poin. Yang pertama kita dibuat untuk mengetes ping dari 4 buah PC dan satu switch. Lalu yang kedua kita disuruh untuk menambahkan satu server HTTP, dan yang ketiga kita diperintahkan untuk membuat satu buah server DNS. Dan yang keempat kita diperintahkan untuk merekonstruksi jaringan komputer pada gambar berikut. Langsung saja kita buka untuk Cisco paketnya. Untuk yang pertama kita ada 4 PC. 4 PC dan satu switch ya. Oke, lalu kita hubungkan dengan kabel straight. Kalau sudah, kita berikan IP address, kita inputkan IP address ke masing-masing PC. Dari sini saya buat 192.168.1.1 subnet mask default ya. Oke, kita close. Kita lakukan hal yang sama ke PC yang lain dengan urutan yang lain. Titik 1, titik 2, titik 3, dan seterusnya. Oke, setelah semuanya terisikan IP address, kita langsung saja cek. Bagaimana ceknya? Kita klik PC yang akan melakukan pengecekan ping. Kita buka command prompt, kita lakukan ping ke nomor IP yang ingin dites. Misal ke IP address sampingnya. 192.168.1.2. Kalau hasilnya semacam ini, berarti sukses. Apabila gagal, akan muncul request timeout. Kita lakukan ke PC yang lain. Dan ya, ketiga PC berhasil untuk dilakukan ping. Soal pertama selesai. Yang kedua, buatlah satu buah server HTTP yang menghubungkan 4 buah komputer tadi. Kita sudah punya 4 PC, tinggal menambahkan server HTTP di sini. Saya rename menjadi HTTP, lalu kita hubungkan dengan kabel straight. Oke, setelahnya kita konfigurasi IP. Kita buat lanjutan IP dari tadi. 1.5 dengan subnet mask default. Oke, setelahnya jangan lupa untuk di sini HTTP harus on ya, on. Kita cek ke PC, buka web browser. Kita di sini ketikkan IP address dari server HTTP. Tadi 192.168.1.5. Kita go, dan hasilnya berhasil. Kalau gagal, hasilnya akan request timeout, sama seperti ping tadi. Kita coba ke PC yang lainnya. Oke, untuk keempat PC tadi, setelah saya lakukan pengecekan di web browser dan hasilnya sama, berhasil ya. Oke, selanjutnya untuk nomor yang ketiga, buatkan satu buah server DNS dan buat satu server HTTP. HTTP sudah ada, tinggal satu buah server DNS dengan 4 buah komputer sudah ada ya. Jadi kita tinggal menambahkan satu server lagi. Kita rename menjadi DNS. Kita konfigurasi untuk IP address-nya. Kita buat 192.168.1 kelanjutannya 6 dengan subnet mask default. Kita copy ini, ke service, menuju ke bagian DNS. Jangan lupa di sini untuk men-turn on kan. Lalu kita buat, misal di sini saya membuat DNS google.com dengan address tadi ya. Oke, sudah diketahui. Kita close di sini google.com.
16. Oke, kita hubungkan. Setelah dihubungkan, setelah kita melakukan setting pada DNS, menambahkan ini dengan IP address yang ini, lalu kita ke masing-masing PC, kita isikan DNS server dengan IP yang tadi. Lakukan ke PC yang lainnya. Setelah kita konfigurasi semua DNS server pada masing-masing PC dengan IP address yang di sini, yang di google.com ini, atau server DNS ini, maka kita bisa melakukan pengecekan ke masing-masing PC dengan membuka web browser sama seperti yang tadi ya. Kalau yang tadi kita mengetikkan IP address dari HTTP, kalau untuk yang DNS ini kita tinggal mengetikkan domain name system ya. Google, kita ketikkan google.com, dan apabila hasilnya sama kayak tadi, berarti sama, berarti berhasil. Dan berhasil. Di sini hasilnya sama seperti kita mengecek HTTP tadi ya, hasilnya sama. Jadi kita lakukan lagi ke PC-PC yang lain, apakah hasilnya sama? Oke, kita lakukan hal yang sama ya. Oke, dari semua PC yang saya cek hasilnya sama dan berhasil. Berarti kita berhasil untuk membuat DNS server dengan jaringan komputer tersebut. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat, buatlah struktur jaringan pada gambar berikut ya. Sama seperti gambar berikut. Di sini ada 2 PC, ada 2 switch, 1 router, dan 3 server. Nah, untuk yang di bawah ini saya akan namai dengan jaringan A dan di atas merupakan jaringan B. Jadi supaya mudah bagi saya untuk mengingatnya ya. PC A, ini merupakan A, ini B. Oke, di sini ada pendilcom.com yang nantinya akan menjadi DNS dari server, jadi jaringan A. Di sini ada dilcom yang menjadi DNS dari jaringan B. Di sini DNS server. Oke, kita konfigurasi dulu untuk IP address dari jaringan A dan jaringan B masing-masing ya. Kita tentukan IP-nya. Di sini saya pilih 10 ke 110. Subnet masknya optional. Kita rename di sini ya. Lalu sama 120. Lalu kita sambungkan dengan straight. Nah, sudah tersambung. Lalu kita konfigurasi IP address untuk jaringan B. Kita rename. Sambungkan dengan straight. Nah, kita uji dulu, kita lakukan ping untuk masing-masing jaringan ya. Kita ping PC ke server pendilcom. 120 ya. Oke, berhasil ya. Untuk komputer yang B, ping ke IP address ilcom 220 ya. Ya. Oke, berhasil ya. Oke. Oke, tadi kita sudah melakukan ping di masing-masing jaringan, jaringan A dan jaringan B. Lalu langkah selanjutnya adalah sebelum kita menghubungkan dua jaringan ke router, kita tentukan dulu untuk IP IP router, IP address ya, yang nantinya akan menjadi default gateway dari masing-masing jaringan. Jadi di sini jaringan A yang di bawah saya akan hubungkan ke gigabit Ethernet 0/0. Lalu untuk jaringan yang di atas akan saya hubungkan dengan gigabit Ethernet 0/1. Jadi nanti untuk IP address-nya, untuk default gateway-nya akan sama ya nanti ya. Oke, untuk jaringan A terlebih dahulu kita buat 192.168, kita samakan 2, lalu kita buat 1. Oke, jangan lupa untuk men turn on
Lalu untuk yang ke jaringan B, 192.168.3.1. Jangan lupa untuk men-turn on kan. Setelahnya, kita hubungkan switch jaringan A dengan di 0/0. Kalau yang di sini dengan 0/1. Oke, paham ya? Setelahnya, kita isikan PC dan server di jaringan A dengan IP address yang ada di router tadi. Kita isikan di bagian default gateway 192.168.2.1. Oke. Sama ya di sini. Kalau untuk yang di B, untuk yang di jaringan B, samakan untuk yang di sini ya, 3.1. Oke, kalau sudah, kita akan ping pada router. Kita akan lakukan pengecekan ping pada CLI, kita exit terlebih dahulu, exit lagi sampai ke router. Kita ping ke PC pada masing-masing jaringan ya, PC A dan PC B. Sama langkahnya, ping IP address A 10 ya. Oke ya, sukses ya. 310 untuk 310 untuk PC B. Oke, berhasil. Oke, untuk router sudah berhasil antar jaringan. Kita coba untuk poin yang ke satu dan kedua. Lakukan ping dari antar jaringan ya, dari sini ke seberang, dari seberang ke sini. Kita klik PC-nya, kita command prompt, kita lakukan ping IP address PC yang jaringan B 310. Oke, dan berhasil. Lakukan hal yang serupa ke seberang. Command prompt, ping 210. Dan ya berhasil ya. Oke, untuk poin 1 dan 2 sudah berhasil, kita lanjut ke DNS. Kita buat DNS. Oke, selanjutnya kita buat DNS ya. Di poin ketiga dan keempat, itu membuat DNS dari masing-masing jaringan untuk mengecek pendilkon.com dan ilkom.com. Dan di sini kita mempunyai server DNS server ya. Mempunyai server DNS server di jaringan B. Jadi untuk ilkom dan pendilkom nanti akan ada di sini. Oke. Di sini kita ketahui untuk IP DNS server yang merupakan 192.168.2.30. Nah, kita di sini configuration DNS kita on kan. Di sini pula kita on kan. Dan untuk di DNS servernya kita isikan, kita klik service DNS, kita isikan ini pendilkom, nama DNS ya .com. Kita isikan IP address-nya yang di sini ya 1.20. Lalu kita add. Sama juga untuk jaringan ilkom. Kita add, oke. Lalu sudah ada di sini DNS sudah on ya, kita exit. Nah di sini di masing-masing PC A dan B kita isikan DNS server berupa IP address ini. DNS kita paste. Sini pula. Oke, sudah ya. Jadi di sini sudah. Oke. Lalu kita cek pada PC jaringan A, kita jaringan A dulu ya. Jaringan A, buka web, lalu ketikkan nama domain name system, pendilkom. Kita enter. Oke, dan hasilnya berhasil ya. Ini berhasil untuk jaringan yang A. Lalu jaringan yang B, sama ya, kita buka web browser. Oke, kita ketik ilkom.com, enter. Oke, jadi poin 3 dan 4 dari nomor 4 sudah sukses. Di sini berhasil ya. Jadi DNS server kita berhasil. Oke, cukup saja untuk praktik kali ini. Semisal ada kesalahan kata ataupun langkah-langkah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.